koreksi yang paling murah adalah koreksi di atas kertas gitu di ketika penulisan. Jangan sampai penulisannya ini masih belang bentong, masih nggak maksimal, langsung disyutingin. Wah, repot lagi ya revisinya. Iya, revisinya mahal, revisinya mahal. harus retake. Sedangkan kalau misalnya di penulisan fase penulisan, revisinya tinggal di delete aja. Iya, tinggal delete. Yang jelas bahwa kita kan mau buat film juga, film itu selain karya seni adalah karya bisnis. Ya, jadi memang sejak awal harus dipikirkan bisnisnya. Justru tidak bertanggung jawab lah ketika membuat film layar lebar dengan budget yang mahal, tapi tidak memikirkan sisi bisnisnya. Itu sangat tidak bertanggung jawab dan itu tidak patut dilakukan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmu. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia perfilman. Bersama saya sudah ada Bang Fadli Sapawi, seorang filmmaker. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Agak batuk, jadi mohon maaf kalau di tengah ngomong ada batuk-batuknya. Ya siap, gak masalah. Yang penting terdengar dengan jelas insya Allah. Oke Bang. Sebelum kita mengulik soal dunia perfilman, boleh ceritakan dulu nggak Bang terkait dengan background Bang Fadli, kenapa akhirnya tertarik di dunia perfilman ini? Nama saya Fadli Sapawi. Kalau kenapa tertarik ya karena kebetulan orang tua saya, ayah saya almarhum juga seorang filmmaker, seorang produser. Terus almarhum kakek saya juga seorang produser dan juga seorang aktor. Ya, jadi dari kecil mungkin terekspos dengan dunia film, diajak ke lokasi syuting, ya sehingga ya pada akhirnya secara natural tertarik juga ke dunia film. Walaupun sebenarnya dulu almarhum ayah saya itu melarang anak-anaknya untuk ke film, gitu. Karena kata dia kan bapaknya udah film, pakainya udah film, ngapain lagi anaknya udah film, gitu. Ya satu hal alasannya adalah alasan pragmatis gitu ya. Kalau misalnya semua satu keluarga itu petani, ya ketika kekeringan datang tuh semuanya kelaparan. Gitu. Artinya supaya berbagai. Ya tapi di lain itu sebenarnya ada alasan lain yang tidak terucap. Ya, alasan yang belum terucap waktu itu adalah bahwa karena dia sudah merasakan dunia film, yang mana dunia yang sangat tanda kutip berbahaya, gitu ya. Sangat menjebak, sangat melenakan, sangat dekat dengan maksiat, ya sangat. Bukan filmnya itu sendiri ya, tapi lingkungan yang sudah ada gitu ya. Terutama di waktu-waktu sebelumnya, mungkin saat ini masih. Artinya by nature aja dia adalah dunia yang dekat dengan vanity, kebanggaan pribadi. Kan orang mau jadi filmmaker, sutradara, membanggakan diri, proud gitu kan. Menangin ego ketika dia sukses, dirinya sukses ya, di karpet merah banyak spotlight. Jadi by nature aja sih, secara alamiahnya. Secara umum ya film itu memang membuat orang merasa tinggi, kesuksesan ya, gitu. Walaupun tidak harus, tapi itu faktanya. Yang kedua ya itu pergaulannya, kemudian apalagi orang kalau syuting, apalagi kalau zaman dulu ya, sekarang masih nggak bisa di luar kota sekian lama, gitu. Kemudian juga percampuran laki-laki dan perempuannya. Dan sebagainya itu yang tadi dimaksud mungkin berbahaya, gitu ya, yang perlu keteguhan hati. Karena saya baru menyadari ketika saya juga sadar ternyata saya melihat di sekitar saya ya, mungkin nggak semua tapi yang di sekitar saya banyak orang film itu yang keluarganya nggak utuh. Kenapa? Ya wallahu alam ya, maksudnya ya banyak yang cerai gitu ya. Ya mungkin karena ya tadi yang sering berjauhan, kalau syuting di luar kota, sering berjauhan. Kemudian juga banyak yang ya ketika di lokasi banyak yang kurang menjaga kedekatan dengan lawan jenis, pada akhirnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi perselingkuhan dan sebagainya itu juga banyak gitu ya. Makanya sebenarnya walaupun awalnya saya dilarang gitu semua anaknya oleh ayah saya untuk masuk film, tapi pada akhirnya diizinkan untuk waktu itu pertama kali magang sebagai kru sinetron. Itu kondisinya adalah waktu itu saya sudah menikah, ya, dan dulu kan saya juga SMP SMA di pesantren gitu, sehingga dianggap sudah punya imunitas keimanan kira-kira. Ada imunitas, ada bukan orang yang masih mencari jati diri gitu. Nanti di pesantren sudah ajeg gitu, dan waktu itu saya sudah selesai. Kayaknya saya selesai D3 juga deh. Saya baru selesai D3 saya menikah, baru saya dibolehkan lah gitu. Ya udah boleh untuk menjadi kru sinetron gitu. Ya mungkin dianggap karena saya sudah dianggap punya imunitas, ya punya hafalan Quran gitu.
dan juga itu sudah ada saluran istri ketika menghadapi misalnya kondisi yang kayak kondisi seperti di itu ya, lokasi dan sebagainya gitu ya. Ya artis-artis termasuk ekstras-ekstras ya, pemeran dan seterusnya yang mungkin sedikit menggoda iman. Sehingga nah kira-kira seperti itu. Mungkin background tadi pertanyaannya adalah kenapa tertarik ke dunia film. Itu gitu ya, secara naluri ya, secara karena kondisi. Tapi yang kedua memang kalau yang secara sadarnya karena memang ya dunia film, dunia media itu ya saat ini adalah sesuatu yang wajib untuk dikuasai gitu ya. Hal sesuatu yang sangat penting untuk menyampaikan, untuk sebagai medium mempengaruhi orang gitu, medium menyebarkan kebaikan yang sangat efektif. Ya ini adalah sebuah alat yang sangat efektif yang bahkan ya sejak zamannya Hitler gitu ya, Nazi ya dengan sadar gitu kan, Hitler punya istilahnya adalah ya orang yang khusus ditugaskan melakukan propaganda di film ya, Joseph Goebbels gitu. Memang memang disadari semua orang gitu ya, ketika kita ingin efeknya dahsyat sekali lah untuk propaganda, untuk menyukseskan sesuatu, untuk menyebarkan ya apapun ya, sehingga ini alat yang sangat efektif. Yang kemudian saya menyadari bahwa bahkan waktu saya SMA ini cuma istilahnya ini cuma pikiran nakal gitu ya, pikiran nakal gitu. Walaupun ini tidak sah gitu ya, tidak sah artinya karena saya coba mikir-mikir gitu. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan bahwa pasukan terbaik adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Kemudian panglima yang terbaik adalah panglima yang memimpinnya gitu. Nah saya mikir gini, kalau hadis itu hanya spesifik, kan kadang-kadang kalau misal kaidah ya, kan hikmah itu walaupun bisa di Al-Quran gitu ya, setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya, tapi kan hikmah dari ayat itu berlaku secara umum gitu kira-kira. Nah seperti halnya itu, kan nggak semua zaman ada Konstantinopel yang kuat yang perlu ditaklukkan gitu. Saya pikir boleh gak saya mikir kalau misalnya setiap zaman tuh ada Konstantinopelnya. Ada konteks yang beda-beda ya. Ada konteks yang berbeda-beda, bahwa Konstantinopel adalah suatu pusat peradaban, ya, suatu puncak civilization yang sangat strategis untuk dikuasai. Jadi waktu saya SMA saya mikir-mikir, terus saya pikir di zaman saya Konstantinopelnya apa ya? Kalau saya ingin menjadi pasukan terbaik dan saya ingin menjadi panglima terbaik, kira-kira Konstantinopel saya apa ya? Oh ternyata Konstantinopel saya adalah Hollywood. Gitu. Dulu saya mikir seperti itu. Lalu saya tanya Ustadz, boleh gak saya memahami ini? Gak boleh katanya, antum seenak kayak gitu. Tapi maksudnya itu kemudian itu menjadi pikiran saya waktu itu gitu. Jadi saya ingin menjadi panglima terbaik di zaman saya, dalam konteks saya, ya dalam bidang saya, kayaknya kita harus menguasai gitu, harus menjatuhkan, kira-kira seperti itu. Artinya di balik ini semua ada alasan ideologis ya? Ada alasan ideologis, karena kalau nggak ada alasan ideologis juga kayaknya nggak akan bertahan juga gitu. Karena dunia film itu dunia yang tough gitu, dunia yang keras. Dari dulu juga banyak yang berjatuhan, dari dulu orang film kan nggak jelas, maksudnya kerjaannya nggak jelas. Makanya dulu waktu sekarang alhamdulillah makin jelas ya, walaupun sampai sekarang juga masih nggak jelas. Dari semua orang film gitu, yang produktif dapat kerjaan tuh mungkin nggak sampai 50% gitu, kebanyakannya nganggurnya gitu. Dari dulu, apalagi dulu ya, makanya dulu almarhum ayah saya waktu mau kuliah film itu ditentang satu keluarga karena mau jadi apa lu gitu. Ya kayak nggak ada ini ya, nggak ada career mapnya ya. Betul, nggak ada career map, nggak ada kepastian. Gitu. Sampai sekarang juga sangat sulit gitu, artinya only the top percentage aja yang betul-betul produktif bisa hidup dari karya film itu nggak terlalu banyak lah kira-kira gitu. Artinya memang perlu, kalau saya pribadi segala sesuatu harus ada alasan kuatnya, ada why yang kuat gitu ya. Yang berikutnya juga saya ingin semuanya berpahala. Artinya harus ada dasar niat untuk kebaikannya, kira-kira begitu. Nah untuk membuat atau menciptakan film yang punya dasar ideologis ini kan seringkali nggak mudah, karena kan kadang-kala ada market yang pas kita lihat nih marketnya kayaknya butuhnya ini nih, cuman pas kita mau masukkan ke ideologis kayaknya nggak cocok dan sebagainya. Itu ada perentangan seperti itu nggak ketika Mas Fadli sendiri bikin film?
Kebetulan saya sebenarnya juga masih baru di dunia film. Sebagai kru saya pernah jadi kru sinetron. Terus saya pernah jadi konsultan di sebuah PH besar. Kemudian sejak awal 2023 saya baru bikin PH. Saya baru sempat bikin FTV ada 4 buah FTV Ramadan di SCTV. Terus tahun lalu Ramadan saya bikin serial anak-anak, ya, sitkom serial anak-anak kerjasama dengan Fatherman. Ada Ustadz Benri sama Ayah Irwan. Kita buat 30 episode, judulnya Ponpin Pondok Pintar gitu. Nah, itu sebenarnya secara nilai sangat kental gitu. Cuma kita membungkusnya dengan bentuk sitkom, ya, sitkom anak-anak gitu. Nah justru sekarang tapi setelah itu saya ada buat 4 film untuk layar lebar tapi low budget gitu. Tapi itu murni tidak idealis lah, itu murni kerjaan aja. Artinya work for hire aja. Nah sekarang baru saya sedang menulis untuk buat film layar lebar. Jadi saya sedang menulis skenario untuk film judulnya Kembara Rindu. Ini adalah berdasarkan sebuah IP novel terbaru dari Habibur Rahman El-Shirazi. Nah ini ada 2 buku, jadi saya jadiin 1 film dulu. Nah ini yang sedang saya godok gitu ya. Saya godok, masih dalam proses penulisan. Ya karena penulisannya harus bagus, harus the best gitu. Karena yang paling murah, koreksi yang paling murah adalah koreksi di atas kertas gitu ya, ketika penulisan. Jangan sampai penulisannya ini masih belang bentong, masih nggak maksimal, langsung disyutingin. Wah, repot lagi ya revisinya. Iya, revisinya mahal, revisinya mahal. harus retake. Sedangkan kalau misalnya di penulisan fase penulisan, revisinya tinggal di-delete aja, tinggal di-delete. Gitu. Jadi sekarang masih penulisan. Tapi terkait pertanyaan tadi, ulang lagi pertanyaannya. Terkait dengan ideologis dan kemudian keinginan market. Kan kita selalu melihat ada kadang-kala ya kita memasukin unsur-unsur ini tapi ternyata marketnya nggak butuh nih, marketnya butuhnya horor, marketnya butuhnya yang ada unsur seksualnya misalkan kayak gitu. Pernah ada penentangan seperti itu nggak dalam ketika Mas Fadli itu buat film? Tapi yang jelas bahwa kita kan mau buat film juga, film itu selain karya seni adalah karya bisnis. Ya, jadi memang sejak awal harus dipikirkan bisnisnya. Justru tidak bertanggung jawab lah ketika membuat film layar lebar dengan budget yang mahal tapi tidak memikirkan sisi bisnisnya. Itu sangat tidak bertanggung jawab dan itu tidak patut dilakukan gitu ya. Nah, memang tentu pasar ada realitas pasar yang harus diterima gitu ya. Tapi kita harus lebih jeli juga gitu. Maksudnya segala sesuatu harus berdasarkan data nih. Ya business decision tentu perlu di backup dengan data gitu kan. Nggak bisa cuma sekedar feeling gitu ya. Harus ada data. Nah, sekarang terkait misalnya spesifik ya, misalnya saya konten ini kan sebenarnya Habibur Rahman El-Shirazi ini katakanlah genrenya adalah romance religi gitu ya. Romance religi. Nah, tapi memang di saat ini romance religi ini sebenarnya agak cukup mengkhawatirkan. Karena mungkin 2 tahun terakhir film-film romance religi ini belum ada yang sukses banget gitu ya. Gitu. Angka pendapatannya kurang memuaskan gitu. Tapi ya tentu data juga ada konteksnya. Gitu. Data juga ada konteksnya. Menurut saya menurut saya sebuah kesimpulan yang malas ya, lazy thinking. Kalau misalnya gara-gara itu kemudian berarti sekarang simply romance religi doesn't work. Itu menurut saya nggak situ juga, harus dibedah dulu gitu. Coba aja kita taruh semua itu ya, semua taruh di atas meja judul-judul itu. Ya pertanyaannya, sudah kuatkah ceritanya? Gitu ya, sudah kuatkah ceritanya? Kemudian sudah menjualkah aktornya? Kemudian marketingnya sudah seperti apa? Nah ini banyak yang belum maksimal, gitu ya. Banyak yang belum maksimal karena memang banyak film romance religi, walaupun ya tapi itu juga nggak semua ya. Contohnya misalnya film Amdus Air Mata di Ujung Sajadah. Yang pertama, bukan yang kedua. Yang kedua kemarin penontonnya nggak bagus. Yang pertama
itu penontonnya besar sekali, kalau nggak salah 3 jutaan ya. Kalau nggak salah 3 jutaan gitu. Jadi semuanya masih debatable juga gitu. Nah, Air Mata Dijunjung Sejadah memang aktornya terkenal. Ya, ada Fedi Nuril, ada Titi Kamal, ada Citra Kirana gitu ya. Oke lah gitu. Nah, makanya tadi jadi benar-benar kita harus jeli bedah case by case gitu. Untuk betul-betul mendapatkan insight yang betul. Gitu. Bukan kemudian digebiah-uyah, digeneralisir padahal case by case sangat berbeda. Gitu. Dari film katakan nggak usah dihitung ya Air Mata Dijunjung Sejadah. Yang lain-lain gimana? Ya tadi gitu. Apakah ini berdasarkan IP yang terkenal, sudah kuatkah dan seterusnya. Gitu. Makanya saya sangat yakin dengan yang sekarang sedang kami buat gitu ya, Kembara Rindu. Tapi memang harus marketingnya dari awal. Jadi marketing film itu bukan cuma udah jadi filmnya kemudian kita gimana marketing, nggak gitu. Itu sudah telat. Tapi harus dari awal dikonsep mau seperti apa. Nah, pertama Kembara Rindu ini ya ditulis oleh Habibur Rahman El Shirazi. Artinya sudah punya captive market sendiri. Gitu ya, sudah punya artinya penonton Ayat Cinta, penonton Ketika Cinta Bertasbih, penonton Dalam Mihrab Cinta, penonton Cinta Suci Zahrana. Nah, itu semuanya sekarang mereka sudah punya, mungkin yang penonton yang dulu bahkan sekarang sudah punya anak yang sudah belasan tahun juga, sudah remaja juga. Justru itu double market gitu. Potensinya gitu. Yang kedua, tapi kita juga tidak Kembara Rindu ini kan novel terbaru. Nah, memang penjualannya belum maksimal karena ini spesifik case karena Habibur Rahman El Shirazi ini kan selalu bekerja sama dengan penerbit Republika. Nah, penerbit Republika memang tahun lalu itu stop beroperasi. Jadi bukunya belum dicetak ulang, padahal banyak permintaan. Nah, sekarang baru akan cetak ulang. Nah, cetak ulangnya juga biasanya kan launchingnya juga Ustadz Habibur Rahman itu akan roadshow. Nah, itu bagian dari promosi yang sudah kita bangun gitu. Ya, bahkan kita kemarin diskusi kalau bisa di atasnya tuh sudah ada stempelnya tulisannya bahwa segera difilmkan misalnya. Iya. Ya, jadi itu marketing. Jadi sudah berdasarkan IP yang best seller, sudah berasal dari penulis yang terkenal, yang biasa filmnya juga viral juga ya. Blockbuster. Bukan box office ya. Kalau box office itu artinya sebenarnya kotak jualan. Film yang box office itu sebenarnya kurang tepat. Film yang blockbuster baru. Makanya itu gimana tuh blockbuster? Yang maksudnya itu yang meledak gitu. Meledak. Kalau box office itu artinya box kotak penjualan tiket office kantor. Ya, karena di Hollywood dulu itu orang beli tiket ya memang di kotak gitu kan. Beli tiket nih dapat itu box office gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungan, cuman maksudnya sering orang industri juga masih salah ngomong. Iya. Filmnya box office. Ya film semuanya box office karena kan pasti dijual tiket gitu. Iya, oke. Ya maksudnya ya Kang Habibur Rahman El Shirazi biasa filmnya blockbuster, artinya film yang sukses, laku gitu. Nah, tapi kami juga nggak mau cukup dari situ, tapi juga nih marketingnya harus digas juga gitu. Kemudian juga dari awal dia sudah dengan teasernya, dan kami juga akan bekerja sama dengan berbagai komunitas. Kebetulan dari zaman Ketika Cinta Bertasbih itu ada namanya komunitas Milis KCB. Nah, itu memang orang-orang di berbagai daerah yang fans dan sangat mendukung filmnya. Itu juga dulu menjadi salah satu tambahan faktor kesuksesan penontonnya gitu. Jadi harus full force gitu ya. Dan kemudian ceritanya juga harus sangat spesial. Gitu. Karena sekarang sebenarnya jadi gini, bukannya yang nggak works itu bukan cuma film romance religi. Ya. Coba lihat semua genre tuh banyak yang nggak works. Ya, yang tahun ini gitu. Yang film horor juga banyak yang flop. Iya, film horor banyak juga. Banyak kok yang flop. Terus hilang. apakah kemudian kita bilang film horor nggak works? Kan nggak juga. Iya, benar-benar. Gitu. Film komedi, iya ada yang bagus ya, tahun lalu agak lain. Tapi kan yang flop juga banyak. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa hitam putih ya. itu, nggak bisa digeneralisir. Gitu loh, harus case by case gitu. Jadi tapi kan untuk melihat case by case, mencari, menggali dengan fakta yang betul, itu kan takes effort. Itu kan butuh upaya, butuh usaha. Artinya orang ya berat lah waktunya, nggak ada gini. Akhirnya udahlah digebiah-uyah saja. Oh berarti nggak works nih. Nggak.
nggak sesederhana itu gitu. Oh, artinya bahwa genre yang sekarang lagi viral-viral kayak horor, komedi, bahkan perselingkuhan gitu ya, itu kan sekarang lagi happening, itu mungkin works dalam satu film, tapi ketika orang mau bikin dengan genre yang sama belum tentu works juga ya. Iya, ya contohnya misalnya film yang model yang sama, film yang sama dibuat oleh PH yang sama. Contoh misalnya Ipar Adalah Maut, sukses, sukses. kan, yang buat MD. Lalu MD buat lagi La Tahzan kemarin, gak sukses. Ya angkanya sih 800.000. Buat PH yang lain itu sukses banget, sukses lah. Tapi untuk MD, ya kan marketingnya juga berapa gitu. Artinya memang ya market selalu berubah gitu, market selalu berubah. Kita buat keputusan hari ini juga gitu. Kan film kita juga paling kalau kita baru mulai hari ini mungkin tayang tahun depan. Artinya sudah berubah tren lagi juga gitu. Jadi tidak sesederhana menarik kesimpulan dengan generalisir gitu. Jadi memang harus lihat case by case. Kembali kepada tadi, nah makanya kayak yang penting adalah kita harus melihatnya ya tetap based on data, tapi harus mengupayakan yang terbaik. Gitu. Nah tadi kan masalah marketingnya berdasarkan IP dari penulis yang terkenal, termasuk ceritanya. Jadi walaupun ceritanya dari novel itu sudah kuat, tapi kita nggak berpuas. Kita harus melihat apa lagi nih yang ada faktor X-nya yang bisa membuat orang tuh langsung harus banget ngelihat gitu. Karena zaman sekarang sebenarnya ada salah satu juga alasan kenapa film horor itu sangat ya mungkin lebih mudah sukses gitu. Lebih banyak mudah ditonton orang, menjadi pilihan utama. Jawabannya menurut saya karena zaman sekarang untuk nonton film itu nggak cuma di bioskop. Ya bisa di laptop dengan streaming, platform streaming dan lain-lain, bahkan masih ada yang membajak misalnya. Maka harus berarti orang untuk memutuskan nonton ke bioskop harus ada nilai plus. Harus ada nilai plus berupa experience yang tidak bisa dia dapatkan di rumah. Nah karena itu kenapa horor itu orang itu menjadi pilihan ketika nonton horor. Karena ketika nonton horor di bioskop beda rasanya dengan nonton di rumah. Semuanya gelap, sound efeknya lebih menggelegar, deg-degannya lebih kerasa, lebih takut. Terus ada juga communal experience, ditakutin sama-sama, teriak-teriak di situ. Nah sehingga jadi untuk drama ya mau yang religi mau yang non religi yang umum ya sekarang gimana caranya kita membuat experience itu. Makanya memang kecenderungannya jadinya adalah sekarang udah kalau misalnya sedih dibuat sedih nangis Bombay gitu. Minimal supaya ada orang ada experience nangis bareng. Iya. Tuh. Karena kalau di rumah mungkin dia moodnya nggak terlalu untuk nangis, nggak terlalu ke bawah ya. Ke bawah gitu. Terus mungkin yang nggak gelap mungkin jadi ketahuan sama keluarga. Iya. Gitu kan jadi nggak enak. Nah gitu minimal seperti itu. Walaupun nggak harus ya, itu kan sebenarnya cara mudah udah buat nangis aja. Padahal nggak harus begitu juga gitu ya. Banyak lagi yang lain gitu ya. Dengan dialog yang kuat aja bisa bikin merinding misalnya. Itu experience. Nah sekarang gimana caranya saya menulis Kembara Rindu ini ya, saya dengan penulis saya ya memang harus spesial. Every scene is special gitu loh. Jadi orang nonton setiap scene itu luar biasa, harus kerasa sampai hati. Itulah baru kita worth it bagi orang untuk ke bioskop bayar, bahkan merekomendasikan ya, karena word of mouth itu juga penting, merekomendasikan ke orang lain gitu. Nah pertanyaan kembali lagi, film-film religi, romansa religi selama ini sudah begitu kuatkah? Kan gitu. Teknisnya gimana gitu? Apakah teknisnya masih dikompromi? Gitu. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Terus berikutnya aktornya, gitu. Apakah aktornya menjual atau aktornya cenderung menggunakan artis-artis yang sudah lama terkenalnya, maksudnya yang sudah bukan zamannya lagi. Ya, artinya zamannya lagi dalam konteks bioskop ya. Kan intinya adalah star ya, bintang film, makanya namanya bintang film. Bedanya adalah bintang film dengan bukan bintang film, ya mungkin dia artis tapi bukan bintang film. Karena bintang film itu mampu membuat orang duduk di bioskop. Gitu. Itulah kenapa Reza Rahadian terus dipakai ya untuk Reza Rahadian. Walaupun Reza Rahadian sebenarnya nggak, tergantung juga, banyak juga film di Reza tuh justru filmografinya tuh beragam sekali. Gitu. Bahkan yang
nggak yang komersil juga dia banyak juga. Tapi mungkin sebutlah misalnya kalau sekarang mungkin Vino, Vino Bastian, Fedi Nuril. Mungkin kalau sekarang yang muda-muda tuh ada Chico Kurniawan ya, yang 1 Kakak 7 Ponakan. Terus apalagi kalau aktor itu film sebelumnya sukses, itu pasti angkanya naik tuh. Kayak Derby Romero karena Home Sweet Loan tuh pasti angkanya akan lebih naik dan sebagainya. Ya karena itu penting, karena bagaimana sih dengan kebintangannya, bahasa Inggrisnya itu bring butts to the seats gitu. Maksudnya adalah bahwa orang ke ya duduk gitu, ke bioskop gitu. Gitu. Makanya kayak berbeda sekali artis terkenal Raffi Ahmad tapi dia bukan bintang film. Raffi Ahmad bikin film tentang Raffi Ahmad, Rafathar dan sebagainya. Rafathar itu ya. Karena audiensnya berbeda. Gitu. Orang biasa nonton Raffi Ahmad tuh gratis. Di TV, di YouTube. ya. Nah, contoh lainnya kayak Lesti Bilar gitu ya. Lesti Bilar. Gitu. Setahu saya belum ada film Lesti yang sukses penontonnya, banyak penontonnya, karena ya itu orang menonton dia di Indosiar gitu, nonton dia sebagai penyanyi dangdut, nonton gratis, nonton di ini infotainment sebagainya. Gitu. Jadi, nah itu kita perlu star power untuk membawa orang ke bioskop. Makanya bintang film yang lagi hot ya mahal gitu. Walaupun nggak oke, kalau gitu sebenarnya bisa juga kita dengan pemain yang tidak A-list gitu ya, bukan list A ya, tapi gimana caranya membuat dia naik profilnya. Itu contoh misalnya di film Ketika Cinta Bertasbih, yang pertama itu kan audisi. Jadi 5 tokoh utamanya baru kecuali 1, Alis Norin gitu ya. Dia yang sudah tetapi Alis Norin juga bukan yang terkenal banget juga. Gitu. Nah, tapi kalaupun kita membuat yang gak terkenal, harus ada upaya untuk membuat mereka juga punya star power. Nah misalnya waktu itu PH-nya Cinemark itu melaksanakan audisi di 10 kota. Nah, di 10 kota itu semua dengan pemberitaan yang heboh. Kan orang pada sampai mengular ngantrinya untuk audisi. Terus footage audisinya itu digoreng gitu, dikirim ke media, bekerja sama dengan RCTI waktu itu. Kemudian bahkan gak sampai situ, itu dibuat semacam reality show, ya dikumpulkan di di asrama gitu kan, kayak di karantina lalu ya dites gitu, artinya yang tadinya sekian banyak orang kemudian ada eliminasi sampai tersisa 5 pemain terbaik. Nah itu kan meningkatkan star power mereka gitu. Itu bagian dari marketing juga. Artinya tidak harus selalu bahwa ini harus selalu yang pemain yang terkenal dan sebagainya gitu. Tapi ya kalau bukan itu, effort kita apa nih untuk hype up si aktor atau aktris ini gitu kan, gitu. Nah itu jadi semua hal yang seperti itu, kalau misalnya di marketing ada gimmick-gimmicknya, buat diskusi create online conversation about the movie atau about the issue. Contoh misalnya Kembara Rindu ini, kita sebenarnya di novelnya ada 2 tokoh utama, tapi untuk film pertama ini kita fokus di tokoh perempuan. Ini intinya adalah film tentang perjuangan seorang perempuan, gitu ya, perjuangan dari bawah, perjuangan dia belajar, perjuangan dia mencari nafkah dan seterusnya. Nah bocorannya, artinya yang akan saya termasuk bagian dari strategi marketingnya adalah kita akan create conversation di isu terkait itu. Ya, sebelum film ini rilis, kita akan create itu. Nah bahkan ketika nanti pemain-pemain kita ini roadshow, podcast dan sebagainya, itu juga menjadi sesuatu yang harus diangkat gitu loh, supaya itu beresonansi dengan orang lain. Gitu. Ya secara strategi nanti kita adalah pasti kita juga akan nge-hire baik mikro maupun makro influencer untuk kemudian nangkep isu itu, kemudian mereka bikin konten tentang itu supaya online conversation itu menjadi meluas dan menjadi isu nasional kalau bisa. Berarti kayak ini ya, walaupun saya nggak tahu juga nih apakah ini benar-benar di-create atau bukan ya, kayak isu sandwich generation kan, kayak banyak yang ngomongin soal sandwich generation, akhirnya muncul film Home Sweet Loan yang terkait dengan itu kan. Terus muncul lagi yang 7 ponakan itu, 7 ponakan itu kan, itu kan sebenarnya isu, ya, mereka kan entah memang mereka create ke sandwich generation isu ini, atau memang mereka ngekor gitu kan dengan isu sandwich generation ini. Cuman artinya bahwa ini kan semacam kayak tanda kutip bikin propaganda ya, bahwa ini lagi kita create untuk kemudian bisa untuk masuk ke wadah film ini gitu ya.
gitu. Itu salah satu strategi marketing yang coba dibangun nanti. Dan Home Sweet Loan memang ada isu itu, ada isu yang memang di Gen Z, di millennials ini yang sudah istilahnya recurring issue, memang isu sehari-hari itu bagus diangkat. Tapi memang juga harus ada effort secara langsung untuk mengamplifikasi dan menghubungkan isu itu dengan filmnya. Misalnya di Home Sweet Loan tuh salah satu strategi marketingnya, mereka itu bikin booth gitu ya, kalau nggak salah di stasiun apa. Jadi mereka bikin satu booth untuk orang curhat. Gitu, orang curhat. Jadi ya orang itu kan di pusat keramaian. Para pekerja tuh bisa curhat kerjaan mereka di keluarga gini, tanggung jawab mereka gitu, yang apa yang harus dinafkahi dan sebagainya. Nah itu itu diaplikasi, dinaikin, digoreng gitu ya di sosmed. Nah itu perlu gitu untuk marketing gitu. Karena masalahnya, dan itu juga yang menjadi penting, itu juga menjadi komitmen kita ke bioskop sebenarnya. Kan zaman sekarang lagi menguat nih isu monopoli bioskop gitu. Maksudnya ada PH-PH tertentu, PH-PH besar yang memonopoli bioskop. Itu ramai kemarin tuh, ada antara Kementerian Parekraf ya. Ekraf ya sekarang namanya, Kementerian Ekraf dengan DPR gitu. Ya di satu sisi ya maksudnya sebenarnya ya ada benar ada enggaknya juga gitu. Karena ini suatu ekosistem yang kompleks gitu loh. Hubungan antara PH, antara eksibitor bioskop gitu, dan itu ada relationship gitu. Kayak misalnya sederhana ya kan, banyak yang sering dikeluhkan kalau PH-PH baru misalnya dapat layarnya nggak banyak gitu, atau baru tayang sebentar langsung turun. Nah ini tuh terkait langsung dengan yang kita omongin tadi. Itu PH baru, PH yang modalnya tidak terlalu besar, komitmen marketingnya sebesar apa? Ya misalnya Mas Dendi eksibitor bioskop, saya mau dong ini film saya gitu, tayangin, ajuin kan. Tapi kan Mas Dendi bisa menilai, saya punya budget promosi gak? Kalau misalnya Mas Dendi mau ngasih saya layar banyak gitu, ya nggak akan keisi juga. Tapi kan setiap layar opportunity cost bagi film yang lain dong. Iya benar. Daripada saya ngasih ke film kamu, film A, kalau ada film B yang dia lebih commit spending buat marketing, artinya di sekitar situ akan masukin, bawa orang untuk nonton, kan jadi pendapatan buat bioskop. Iya. Ya mending saya pilih film B. Iya. Gitu. Artinya ini menjadi satu hal yang niscaya gitu loh. Ya semuanya bisnis, semua tuh bisa dijelaskan dengan logika bisnis. Gitu. Nah, itu juga yang membuat kita perlu, ya kan kita kan mau berbisnis di film itu bukan cuma sekali aja. Kita mau berlanjut, mau makin besar, mau makin sering gitu kan. Sehingga ya tentu harus dipikirkan juga gitu. Kita artinya bioskop sudah memberikan kita layar, ya tentu tanggung jawab kita mengisi layar itu. Gitu. Ya bahwasanya kemudian cepat turunnya ya karena memang ya memang istilahnya yang penting itu occupancy rate-nya gitu. Occupancy rate sangat rendah. Ya terus gimana, masa mau dipaksain gitu. Nah, di satu sisi walaupun ya mungkin bisa ya nggak tahu ya, apakah kemudian negara perlu artinya minimal mungkin dibuat minimal seminggu dan sebagainya. Ya wallah alam gitu ya. Ya, sebenarnya sih bisa, tapi kayaknya mayoritas film seminggu pasti ada deh. Cuma bedanya mungkin tinggal di Blok M gitu. Kalau satu kota tinggal satu layar gitu. Ya kalau satu kota dengan satu layar itu pun nggak penuh. Artinya terus apa alasan bioskop kemudian nambahin layar lebih gitu loh. Jadi tapi ini kan dari ini banyak sudut pandang gitu. Kita kan harus melihat secara fair dari semua pihak, semua aktor yang berkepentingan, stakeholder. Kan nggak cuma dari sudut pandang satu pihak gitu. Nah yang jelas dari sudut pandang produser, sudut pandang PH, ya gimana caranya kita sukses bersama kan gitu. Atau masuk tadi marketingnya seperti apa. Nah jangan sampai karena bikin film itu gampang, bikin film udah bikin jadi. Tapi terus membuat orang menontonnya gimana gitu. Nah makanya tadi ini sebenarnya baru menjawab yang pertanyaannya, bahwa berarti kan ada perbedaan antara market dengan yang kita inginkan gitu. Iya, ideologis kita. Ada gap antara ideologi kita, pesan yang kita sampaikan dengan film itu dengan realita market yang ada. Nah, menurut saya ya, ketika dihadapkan dengan begitu, kalau saya menangin market. Saya nggak akan menangin ideologi saya yang kental itu. Gitu. Artinya, saya tetap bisa menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan idealisme atau ideologi saya, tapi dengan yang sudah disesuaikan dengan market.
gitu. Kalau misalnya bahasa Qur'annya, ya kata Allah kan kami tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Market itu kan kaumnya. Mereka taunya bahasanya begitu. Lalu kita punya ideologi yang kental yang ingin kita katakan yang kuat, yang kental. Ya nggak begitu, menyampaikannya adalah dengan disesuaikan dengan bahasa kaumnya kan gitu. Ya kalau nggak salah ada hadis yang lain mengatakan bicaralah dengan manusia dengan kadar akal mereka gitu ya. Ini hadis atau kalimat ulama ya. Ya artinya ya kadar kemampuan komprehensi audiens kita di situ. Ya kita sesuaikan dong. Jangan kita maksa harus begini. Ya kalau itu buat film sendiri aja, bukan buat ditonton. Lagian secara efektivitas kan kita ingin ketika kita punya muatan pesan tertentu, kan kita ingin ini tersampaikan ke sebanyak-banyaknya orang kan, sebanyak-banyaknya audiens. Kalau kita ingin memberikan suatu pencerahan, film kita ini punya inspirasi dan sebagainya, kan kita ingin sebanyak-banyaknya, bukan sedikit-dikitnya ditonton. Ya sudah kalau gitu, kalau targetnya begitu, percuma juga ini bagus sekali tapi nggak ada yang nonton. Nah, sampai kemana pesannya? Baru-baru sampai. Nah, ketika kita ingin pesannya itu sampai ke sebanyak-banyaknya orang, ya kita sesuaikan. Ya kita water down lah. Kita water down kekentalan mungkin apa ya, idealismenya gitu. Dan dengan bertutur yang baik, karena bisa jadi gini. Sebenarnya bukan masalah kekentalan ideologi atau idealismenya, enggak. Sebenarnya cuma belum jago merangkainya, menuturkannya saja. Contoh, mungkin sebagian film religi, karena kutip film religi, film Islami, film dakwah itu masih terlalu verbal. Jadi solusinya itu keluar dari mulut ustadz. Karakter punya masalah kan film gitu. Tapi solusinya keluar dari mulut ustadz. Kalau gitu usul saya, ustadznya munculin di scene kedua aja. Langsung selesai tuh film gak usah sejam setengah, ya kan 3 menit selesai, langsung selesai telah muncul solusinya. Karena ngapain juga banyak peristiwa tapi ujung-ujungnya juga solusinya dari ustadz, dari mulut gitu. Justru ya itu mah ya buat apa ya, kan kalau dari mulut ustadz mah orang suruh nonton ceramah aja. Ya, atau kalau terlalu verbal orang suruh baca aja gitu, baca makalah ilmiah gitu, atau ya baca novel gitu. Film itu kan medium visual gitu yang membawa penonton ya, mengalami peristiwa, experiencing events sebagaimana si karakter utama gitu kan mewakili penonton. Kemudian dia mengalami berbagai peristiwa sehingga ketika ada pesan, memang pada pesan sih. Karena pesan itu bisa macam-macam ya. Ini karena yang namanya cara menulis film itu memang ada argumentasi moral, ada tema. Ada tema. Tema itu bukan topik. Penulis yang masih melihat tema sama dengan topik berarti belum jago. Ada tema dalam film, dalam menulis ya, di mana tema itu artinya argumentasi moral, di mana di awal film itu si karakter itu punya false belief, keyakinan yang salah. Lalu dalam segala perjalanannya berbagai peristiwa, di akhir si karakter ini akan sampai kepada the truth gitu ya. Artinya ini adalah the right belief yang benar. Dia akan bertumbuh karakter itu dari kurang baik menjadi baik misalnya, atau dari punya suatu kekurangan menjadi kekurangan tidak ada lagi. Ya memang dalam film ada pesan gitu. Nah itulah menulis film. Karena menulis film itu berbeda dengan menulis novel, dengan menulis cerpen, dengan menulis apa. Ini menulis film. Orang menikmati novel itu mungkin 2 minggu, seminggu oke. Habis ini ditaruh lanjut. Tapi orang nonton film itu nggak dijeda. Sejam setengah, sejam 40 menit, ya mungkin bisa 2 jam selesai. Artinya semuanya harus sudah terangkum, semua naik turun emosinya sudah terangkum, ceritanya harus sudah selesai. Ya kan, bahkan ceritanya ada berkembangnya di tengah, ada midpointnya. Jadi bisa jadi sebenarnya jangan-jangan bukan masalah kental atau cair idealisme yang ingin disampaikan. Bisa jadi memang belum menggunakan rumus-rumus atau pendekatan-pendekatan yang memang populer. Ya, jadi justru whatever the value, whatever the idealism that you have, ya kan kita ingin menyampaikannya dengan bahasa film. Yang kalau mau reach out lebih banyak audience, kita ingin pesan kita lebih dengar banyak orang, ya dengan gaya yang populer.
Nah, dengan yang gaya yang populer ini sebenarnya kalau misalnya ini bicara lebih detail, lebih dalam gitu ya. Menulis film itu yang struktur yang paling sering digunakan adalah namanya The Hero's Journey. The Hero's Journey. The Hero's Journey. Okay. Ini pertama kali istilah ini dikemukakan oleh Joseph Campbell. Kalau nggak salah tahun 1949. Dia menulis buku, tapi bahasa dia tuh bukan menciptakan struktur ini, teori ini, enggak. Dia mengkodifikasi. Artinya dia menemukan bahwa ternyata sepanjang sejarah kisah-kisah yang terbaik, kisah-kisah hebat, kisah-kisah yang terkenal di berbagai peradaban, di berbagai negara, ya wilayah, itu ternyata strukturnya mirip-mirip dengan The Hero's Journey itu. I see. Nah, lalu The Hero's Journey tapi kemudian disempurnakan lagi. Sekarang istilahnya The Writer's Journey. The gitu Writer's Journey. Ya, kalau misalnya pernah dengar ada namanya 8 sequence gitu. Struktur 8 sequence. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi menurut saya tadi struktur ini bukanlah kayak ini sekedar ini pokoknya kayak ini ya ini sebuah rumus yang intinya gini. Ini itu adalah sebuah formula atau sebuah struktur yang terbukti works sejak zaman dahulu kala. Artinya ternyata manusia tuh suka memang dengan struktur seperti itu. Sequence tadi. Sequence tadi, gitu ya. Dengan Hero's Journey atau Writer's Journey tadi, manusia tuh suka karena di tengah dia artinya di awalnya nggak cukup efektif penceritaannya, ada inciting incident konfliknya, kemudian ada sequence 2 itu the debate, si karakter ini agak di persimpangan jalan, dia ingin melakukan artinya mengejar goal dari itu di cerita ini atau tidak, bimbang, bisa ketemu mentor, bisa dia berkontemplasi, kemudian sequence 3 adalah dia namanya fun and game di sequence 3 dan 4. Kalau superhero itu saatnya dia, ya kalau film Spider-Man berarti di akhir sequence 1 inciting incident dia kegigit laba-laba. Kalau di sequence 3-4-nya fun and game dia nyobain jurusnya ilmu baru. Kemudian dia ya dicoba meringkus penjahat ece-ece dan sebagainya. Terus di akhir sequence 4 itu ada midpoint. Di mana midpoint itu adalah the turn of fortune. Jadi kalau sebelumnya happy berhasil tiba-tiba harus drop gitu. Kalau sebaliknya, kalau sebelumnya gagal tapi menjadi sukses. Itu bahkan sejak zamannya Aristoteles itu dia itu kalimatnya Aristoteles gitu, bahwa plot yang lebih sophisticated itu ada midpointnya, artinya ada turn of fortune gitu. Nah, kemudian dari situ dia makin turun sampai ujungnya di ujung sequence ke-6 adalah low point gitu. Tapi kemudian dari situ dia mendapatkan ilham, artinya dia mendapatkan perspektif baru dari kegagalan demi kegagalan dia. Oh, ternyata ini yang harus saya pelajari. Kemudian akhirnya dengan perspektif baru itu ya dia akhirnya final menghadapi terakhir gitu, klimaks itu juga selain secara plot, secara fisik juga secara tema tadi, baru kemudian ujungnya resolusi gitu. Itu adalah sesuatu yang dari zaman dulu pertama kali ada cerita tuh cerita yang terbaik begitu. Ya, bahkan kalau bicara bicara Al-Qur'an ya, yang Allah sebut ahsanul qasas, kisah yang terbaik itu kisah apa? Yusuf, surat Yusuf. Coba silakan dipelajari sendiri. Surat Yusuf itu sesuai dengan 8 sequence tadi, The Hero's Journey gitu. Nice. Oke, Bang, ini nggak kerasa udah 40 menitan kita ngobrol, berdiskusi, bercerita tentang filmmaking ya, tentang berbagai macam hal tadi Bang Fadli sudah sebutkan. Dan ini karena podcast Wakaf Ilmu ini kita memberikan ilmu-ilmu yang bisa mengasah skill gitu. Nah, mungkin sekaligus sebagai closing statement Bang Fadli terkait dengan apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh seseorang supaya dia juga bisa menjadi seorang filmmaker. Skill apa yang dibutuhkan kira-kira, Bang? Skill apa yang paling dibutuhkan untuk menjadi filmmaker? Yang pertama, yang paling penting adalah storytelling. Karena pada esensinya film adalah cerita. Ya justru film adalah bercerita dengan juga visual. Jadi bukan hanya verbal atau bukan hanya tulisan gitu. Jadi basicnya adalah storytelling gitu. Jadi kan semua ini hanya cara nih, kamera, lighting ya. Itu semua adalah penunjang untuk
storytelling menguatkan ceritanya. Gitu. Ya misalnya lighting. Ya kalau misalnya sedang happy mungkin suasana adegannya bright gitu. Suasananya. Kalau misalnya sedang murung, sedang sedih mungkin jadi gelap. Ya mungkin bahkan cuma siluet doang. Ya artinya semua lighting itu bagian mendukung ceritanya supaya lebih impactful. Gitu. Lebih kerasa gitu. Orang di bioskop gelap, kerasa sekali. Gitu. Butuh juga sound. Sound juga semuanya mendukung storytellingnya. Bahkan kameranya, nggak semua story butuh kamera yang paling clean, yang paling baru, nggak. Bisa jadi lebih cocok pakai kamera film. Ya kan masih pakai celluloid. Bisa jadi lebih cocok pakai HP, nggak apa-apa. Kayak misalnya dulu ada film horor namanya Paranormal Activity. Ah iya tuh, pakai itu CCTV kan ya. CCTV. Ini kalau logikanya film itu kalau bagus harus dengan kamera terbagus, ya nggak juga, tergantung ceritanya. Iya. Cuma pakai kamera CCTV gitu. Iya. Ya walaupun sebenarnya kamera biasa seakan-akan tampilnya CCTV. Iya, Tapi kan iya, artinya ya secara kualitas nggak harus 4K dan sebagainya. Iya. Okay. Bahkan selama ini kamera cinema Arri itu sebelumnya itu cuma maksimal 2K. Baru kamera mungkin baru tahun lalu kali mereka punya 4K gitu. Jadi kembali lagi yang paling penting storytelling ya. Storytelling. Oke. Gitu. Nice. Bang Fadli, makasih banyak atas waktunya. Dan kalau mau berkomunitas, kayak Bang Fadli juga lagi bikin komunitas ya, Temu Tujuan ya. Iya, di Depok saya baru saja, dan teman-teman, bukan saya sendiri, dan teman-teman kita bikin komunitas namanya Temu Tujuan. Ini komunitas di mana anak-anak muda Depok ya tempatnya bertemu dan menemukan tujuan. Iya, Gitu, siap. Dan salah satunya ada juga bidang di filmmaking juga ya, Bang. Betul. Jadi memang ini komunitas berdasarkan minat. Jadi udahlah kita fokusnya cuma yang penting ngumpul sesuai dengan bakat, minat, hobi masing-masing. Yang penting positif. Yang penting positif ya, jangan ngumpul terus tapi buat hal yang negatif. Nah, di antara yang sekarang itu banyak yang minatnya adalah di content creation dan filmmaking. Gitu. Jadi kalau teman-teman di Kota Depok yang mau ikutan belajar bikin konten, belajar filmmaking, itu bisa join di Temu Tujuan di Instagram @temutujuan. Oke, nah itu juga nanti kita taruh di deskripsi ya terkait dengan link Instagramnya, dan ada formulir juga ya, ada Google Form juga ya buat ngisi ya. Ada. Oke, nanti langsung aja gabung buat teman-teman bisa masuk ke komunitasnya Temu Tujuan. Makasih banyak Bang Fadli atas waktunya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Assalamualaikum.